Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Guru Matematika di SMP Negeri 24 Penajam Pasir Utara. Nama saya Wahyu Puspitasari. Saya akan melaksanakan aksi nyata topik fasilitator pembelajaran. Saya akan melakukan percakapan coaching dengan peserta didik. Aksi nyata ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas pengibasan guru penggerak Angkatan 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Halo, nama saya Siti Fatima. Saya siswi kelas 9 di SMP Negeri 24 Penajam Pasir Utara. Saya ingin mengambil sesi coaching ini karena saya ingin mengembangkan potensi saya di bidang matematika. Ibu, saya mau curhat tentang materi yang tadi Ibu ajarkan di kelas. Boleh, silakan Siti. Kira-kira apa tujuan ya yang bisa kita capai dari sesi curhat kita kali ini? Saya ingin tahu lebih dalam tentang materi yang tadi Ibu ajarkan tentang transformasi bagian refleksi. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya saya ingin tahu bagaimana mendapatkan cara memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Seperti itu. Masalah apa ya Siti? Bisa ceritakan apa yang sedang Siti rasakan? Mungkin Ibu bisa bantu? Ibu ingat tidak? Untuk menentukan hasil pencerminan, kita perlu memperhatikan jarak benda asli ke cermin dan jarak cermin ke bayangan benda. Sepertinya, untuk menentukan bayangan benda, bisa kita peroleh dengan melipat kertas pada cerminnya. Nanti kita tebalkan titik-titik pada benda asli agar memperoleh titik bayangan. Bagaimana bisa Siti? Mungkin Siti bisa tunjukkan ke Ibu apa yang sudah Siti temukan. Begini Bu caranya, saya gambarkan di kertas berpetak ya Bu. Oh silahkan. Siti bawa kertas berpetak? Bawa Bu. Ini contoh gambarnya gambar apa Bu? Materi yang tadi aja tentang segitiga. Segitiga. Halaman ini. Halaman cerminan. Gambarkan, mungkin bisa pakai segitiga ini. Segitiga OPQ. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu X mungkin? Boleh? Ya. Sumbu X. Ya. Kita cari dulu tengah-tengah kertasnya. Oh, dia enggak perlu digambar lagi ya, Siti? Dibikin dulu Bu garisnya. Jadi agar tidak salah menggaris dan tidak salah untuk posisi titik-titiknya. Yang dilakukan pertama kali oleh Siti adalah melipat kertas menyesuaikan dengan cermin yang diminta pada soal. Kemudian menggambarkan sumbu X, sumbu Y, koordinat titik O, P, dan Q sehingga diperoleh segitiga OPQ. Setelah itu, Siti menebalkan titik OPQ lalu melipat kertasnya kembali sehingga diperoleh titik O aksen, P aksen, Q aksen dari titik yang ditebalkan dengan pensil. Kemudian Siti mencari koordinat bayangan titik sehingga diperoleh bayangan segitiga, yaitu segitiga O aksen, P aksen, Q aksen. Bu, kok ini titik saya ada yang salah ya Bu? Seperti itu ya. Mungkin Siti bisa tunjukkan ke Ibu dulu gimana cara yang sudah Ibu ajarkan di kelas. Ya, bisa? Baik Bu. Untuk merefleksikan gambar segitiga OPQ terhadap sumbu X, kita perlu memperhatikan 3 sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan, yaitu 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. 3. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Dengan memperhatikan ketiga sifat tersebut, diperoleh bayangan segitiga, yaitu segitiga O aksen, P aksen, Q aksen.
Jadi Bu, Ibu lihat. Oke, sepahaman Siti bagaimana sih yang Ibu ajarkan di kelas? lumayan mudah Bu, cuman sepertinya lebih mudah punya saya, hanya harus lebih teliti lagi untuk memperhatikan 3 sifat refleksi. Kita bandingkan deh. Titik O negatif 21 sama, P-nya juga sama, Q-nya sama. Jadi segitiga aslinya berarti Siti sudah menggambarkan dengan tepat. Oke, kita lihat deh. O aksen, P aksen, dan Q aksennya. Bayangan dari segitiga OPQ-nya kita lihat bagian mana yang kurang teliti Siti? Oh, titik di key aksennya Bu. Titik Q aksen. Oh iya ya, seharusnya pertemuannya itu di 2, negatif 2. Oke, koordinatnya 2, negatif 2. Sedangkan yang Siti temukan caranya di mana ini koordinatnya? 2, negatif 1,5. Oh, 2, negatif 1,5. Oh iya, titiknya nggak tepat di pertemuan 2 dan negatif 2 ya? Iya Bu, sepertinya lipatan saya kurang rapi, jadinya titiknya ada yang salah. Dari apa yang sudah kita lakukan saat ini, kira-kira apa rencana Siti ke depannya mengenai materi refleksi ini? Saya harus teliti lagi Bu, supaya jawaban saya tepat dalam menentukan koordinat bayangan. Kemudian apa yang Siti lakukan agar hal tersebut bisa terlaksana? Kalau saya mau pakai cara yang saya temukan, saya harus melipat kertasnya dengan rapi. Kemudian saya harus mengecek koordinat bayangannya dengan memperhatikan sifat-sifat refleksi yang Ibu ajarkan. Kemudian bagaimana proses belajar selanjutnya? Saya rasa saya tetap menggunakan cara yang saya dapat. Kemudian saya harus mengecek jawaban saya dengan teliti agar jawabannya tepat Bu. Langkah yang Siti ambil sudah baik sekali. Ibu setuju dengan ide Siti. Siti bisa menggabungkan cara yang Siti temukan dengan mudah dan tepat. Pastinya harus memperhatikan sifat-sifat refleksi juga ya Siti? Iya Bu. Ya. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam memecahkan masalah ini. Apalagi kalau saya sampai salah mengambil titik koordinat bayangan dari titik asalnya Bu. Saya khawatir dan takutnya salah jawaban. Alhamdulillah kalau Siti sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Siti rencanakan tadi, komitmen apa ya yang akan Siti lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, saat mengerjakan soal refleksi, saya akan mengerjakan soal refleksi dengan memperhatikan sifat-sifat refleksi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Siti untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang masih saya pikirkan Bu. Mungkin saya akan mengajak teman untuk belajar bersama supaya kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Siti. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Siti bisa belajar dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa khawatir. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar curhatan saya. Semoga saya tidak salah dalam menyelesaikan soal refleksi yang nantinya Ibu berikan. Ya, amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Sama-sama Siti ya. Iya Bu. Sekian aksi nyata dari saya. Berikut umpan balik dari Siti Fatimah. Apakah kamu nyaman dengan cara gurumu membawakan sesi curhat ini? Saya nyaman dengan cara Ibu karena saya merasa Ibu mengajarkan materi dengan telaten. Mungkin saya akan curhat lagi sama Ibu Ayu mengenai materi matematika. Apakah kamu merasa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif? Iya, karena Bu Ayu selalu bertanya sehingga membuat saya memikirkan langkah yang baik untuk selanjutnya. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya melakukan percakapan coaching dengan murid saya, Siti Fatimah, siswa kelas 9. Saya mengembangkan potensinya dalam bidang matematika
yaitu kemampuan memecahkan masalah pada materi transformasi, bagian refleksi, atau pencerminan. Siti bisa memecahkan masalah refleksi dengan cara yang ia temukan dengan selalu memperhatikan sifat-sifat refleksi yang telah diajarkan di kelas. Siti berkomitmen untuk lebih teliti dalam memecahkan masalah transformasi, khususnya materi refleksi, dengan memperhatikan sifat-sifat refleksi. Kemudian ia akan mengajak teman untuk belajar bersama agar bisa saling mengingatkan.